mau membahas rumah apologet ataupun sang debater mau tanya sama saya rumah apologet, nanti saya jelaskan. Silakan. Sang debater Ya, itu siapa sih? Sang debater ya, itulah orang yang mengaku-ngaku kalau saya muridnya katanya. Oke lah ya, saya turunkan ya. Yudas Iskariot. Oke, terima kasih. Shalom Bang, shalom. Shalom. Kemudian Suli juga saya turunkan, terima kasih saya turunkan. Kemudian Ridwan saya turunkan juga. Oke, kemudian Firman juga saya turunkan. Terima kasih, Bang. Oke, silakan. Sang debater alias Rudi Yohanes, silakan. Konon kabarnya Rudi Yohanes ingin mengajak saya diskusi. Suaraku kedengaran, Dis? Mantap, Bang Ran, silakan. Halo, suaraku kedengaran? Tapi agak sedikit putus-putus. Halo. Rudi, silakan. Coba dibagusin dulu, silakan. Agak sedikit putus. Suaraku kedengaran? Suara terdengar, tetapi jaringan jelek. Kedengaran. Coba inilah teman-teman. Kadang-kadang sudah kita ambil, tapi Tunggu. saya ambil air minum dulu ya. Apa ini? Suaraku kedengaran? Halo? Suara terdengar, Bang Rudi Yohanes. Tes. Suara terdengar dengan jelas. Begini. Sebentar. Apa mau kita bicarakan malam ini, Dis? Loh, konon kabarnya Rudi Yohanes siang malam, pagi, siang, sore membahas saya dan ingin berdebat dengan saya. Apa yang mau kau tanya? Mengenai donasi Rudi Simamora atau mengenai apa? Biar ku jawab. Saya mau tanya itu. Sore kan itu. Ya, apa yang mau kau tanya tentang donasi Rudi Simamora biar ku jelaskan. Begini. Setelah Rudi itu kita berdebat ya. Begini, Bang Rudi Yohanes, coba bisa nggak perangkat yang lain coba dinonaktifkan saja dulu. Karena suaranya itu feedback ke sini. Nanti download saja video ini, kemudian upload. Tunggu. Channel Sang Debater. Tunggu. Sabar dulu. Nanti download. Maksud saya begini, coba Bang Rudi Yohanes, coba perangkat yang lain itu dimatikan saja. Tidak perlu di-live-kan di Sang Debater. Katanya tidak perlu viewers, ternyata butuh viewers ini. Nanti di-download saja video ini, kemudian upload di sana. Kalau dia siaran, sinyalnya bagus. Giliran ditanggapi, sinyalnya jelek. Halo? Tes. Suaraku udah ada, Dis? Bang Rudi Yohanes, apakah Bang Rudi Yohanes bisa mendengar suara saya? Apa yang terjadi? Bang Rudi Yohanes, coba tidak perlu live di perangkat lain. Fokus saja dulu ke sini. Katanya tidak cari viewers. Tunggu.
Atau Deking Gadas lah, atau Deking Gadas, atau MYM, tuh hilang kan dia. Tangan saya begini loh ya, saya tidak menggerakkan dia. Device not connected ini, dia ada di bawah, tetapi device not connected. Nah, sudah masuk lagi dia. Coba sang debater, coba lupakan Tes. lupakan dulu perangkat-perangkat yang lain. Lupakan dulu perangkat-perangkat yang lain. Sudah, tak ada aku pakai perangkat. Suaraku udah kedengaran. Kedengaran, tetapi menggema. Apa ini? Ini Nemesis. Kedengaran, tetapi menggema. Iya. Aku tuh tidak ada live kan di mana-mana. Ini udah masih menggema. Sekarang sudah baik. Ini sekarang yang mana ini? Nah, sekarang sudah baik. Oh. Tapi masih yang menggema. berbeda. Sekarang sudah baik. Tunggu sebentar. Belum masuk. Sabar dulu. Sudah masuk suaraku, Dis? Sudah. Tapi masih jelek ya, belum dari apanya asli. Ini masih dari ininya. Oke. Nah, oke. Kedengaran suaraku kan? Kedengaran. Silakan. Halo. Kedengaran. Silakan. Ya, apa yang mau kau tanya tentang Rudi Shimamura dulu? Apa yang mau kau tanya tentang Rudi Shimamura dulu akan ku jawab. Setelah itu, saya tidak tanya apa. Kau harus menyediakan waktu bertemu dengan aku. Silakan. Daripada kau ribut terus memfitnah aku, ini udah kusiapkan data. Silakan. Saya tidak pernah mempertanyakan masalah itu. Saya hanya berkata, Rudi Yohanes, daripada Rudi Yohanes pengen ngebet debat dengan saya, silakan Rudi Yohanes urus Rudi Shimamura. Itu yang saya katakan. Tapi suaramu itu menggema ke sini. Bukan itu aja kau katakan. Suaramu menggema, coba bagusi dulu perangkatmu. Kok menggema ya? Tunggu. Coba bagusi dulu perangkatmu. Oke, aku keluar dulu, ku restart punya aku dulu, nanti aku masuk lagi ya. Silakan, saya tunggu. Oke, bisa. Silakan, saya tunggu. Kepada MYM, Deking Gadas, silakan juga datang kemari. Pokoknya kepada orang-orang yang di belakang ngomongin saya, silakan. Saya beri kalian kesempatan karena saya pengen kalian itu jangan berdebat dengan video. Atau kalian itu jangan melawan foto atau video saya, begitu. Coba kalian langsung sama orangnya nih, gitu. Tanyakan sama saya, begitu. Apa yang keberatan kalian dengan statement-statement saya, begitu. Ya, tujuannya apa? Tujuan kita itu untuk mencapai sesuatu yang baik, bukan buat untuk maki-makian ataupun saling omong-omong di belakang. Begitu ya. Silakan. Kita masih tunggu teman-teman, sabar ya. Kita masih menunggu. Sabar. Ya, karena kita harus mengakui teman-teman bahwa di dalam dunia apologetika ini atau di dalam dunia diskusi atau debat lintas iman ini memang sedang digandrungi oleh banyak orang. Bahkan pemirsa stasiun televisi itu lagi kalah begitu.
artis-artis kalau lagi live itu kalah dengan debat agama. Sekarang penonton itu lagi, karena ini sesuatu yang baru di Indonesia gitu. Debat agama ini sesuatu yang dulu-dulu itu tabu gitulah. Dulu orang merasa gimana gitu debat agama itu. Sekarang sudah mulai lumrah gitu, sudah mulai terbiasa. Nah, makanya banyak digandrungi oleh orang-orang, anak dari yang muda sampai yang tua begitu. Nah, ketika banyak yang menggandrungi, di dalam itu banyak yang namanya supporter. Nah, makanya ketika saya live itu kadang-kadang banyak paus berterbangan kan. Nah, ketika orang melihat paus berterbangan itu, banyak orang yang iri, sirik gitu loh. Saya tidak tahu kenapa gitu loh. Kenapa kalian harus iri? Bukankah di dalam Bible dikatakan seorang pekerja itu patut mendapatkan upahnya? Begitu. Jadi kalau ada orang memberikan kepada saya, itu pun saya gunakan untuk rencana saya mendirikan rumah apologet. Begitu. Tetapi ada banyak memang orang yang cemburu, banyak orang yang merasa berkatnya diambil oleh saya. Inilah yang saya tidak sampai, saya nggak habis pikir kok bisa ada orang berpikir begitu gitu loh. Ada beberapa hamba Tuhan begitulah ya, merasa waduh jatah persembahan berkurang ke gereja. Mungkin ada orang berpikir begitu. Kenapa kok bisa seperti itu gitu loh. Ya, banyak orang merasa syirik begitulah dengan saya. Suli saya turunkan, mohon maaf Suli ya, karena ini di sini saya undang untuk orang-orang yang membicarakan saya di belakang. Masih. Suaraku udah bagus. Sekarang mendingan ya, silakan. Oke. Jadi Dis, kok masih menggema? Ini masih menggema? Kalau Bang Rudi berbicara kepada saya, aman. Tapi ketika saya berbicara, suara saya. Oh, kalau di aku bagus sih suaramu. Sudah gini aja, kita gantian aja berbicara. Kalau kau bicara aku matikan mic-ku, kalau aku bicara matikan mic-mu. Baik. Siapa dulu yang bicara? Kau atau aku? Baik, saya mau tanya dulu. Oke. Silakan, aku matikan mic-ku. Oke, baik. Jadi begini ya, sang debater atau Rudi Yohanes. Saya mendengar bahwasanya sang debater atau Rudi Yohanes hampir setiap hari membahas Edis TV terus. Pertanyaan saya, ada apa? Kenapa Bang Rudi Yohanes sedemikian rupa? Silakan. Oke, aku jelaskan ya. Kenapa aku melakukan itu, Dis? Karena mulutmu lincah. Kau menuduh aku bahwa aku menggelapkan uang Rudi Simamora. Si Rudi Simamora sudah menunjukkan WA-nya. Dia meminta bantuan sama kau 15 juta waktu itu ya, ingat kan? Terus kau hubungi Bom Bom. Bom Bom menghubungi aku. Aku bilang sama Bom Bom, si Edis sebelum melive-kan itu, tolong dulu dia klarifikasi sama aku atau tanya aku lah. Pasti akan ku jawab, ku bilang. Sudah. Ternyata malam itu kalian langsung live. Tahu kau ya? Dan itu kulihat kau setting. Kau ingin membunuh karakterku bulan 5. Dengan perkataanmu, saya dengar Rudi Yohanes ada mengumpul donasi. Waktu kau bicara bulan 5, Edis, aku sudah tidak ngumpul donasi lagi. Terakhir aku ngumpul donasi 1 November, masih ada videonya. Ini enggak kau ketahui. Baru Rudi Simamora mengatakan, Edis yang mengatakan itu bang, aku sudah bilang katanya. Setahu aku setelah pra-peradilan, Rudi Yohanes tak mengumpul lagi. Datang kau, ada lah ya, kau bilang. Nah, di situ Edis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama aku atau bertanya sama aku? Dan besoknya kan kau telepon kan? Ingat nggak kau? Jawab dulu, ingat nggak kau telepon kau? Silakan jawab itu dulu. Timpahan, baik. Oke, bisukan, baik ya. Jadi begini, pertama-tama, apa yang dituduhkan oleh sang debater atau Rudi Yohanes, semuanya itu tidak ada yang benar. Jadi ceritanya begini, dengarkan ya sang debater. Pada waktu itu sekitar 5 bulan yang lalu,
Rudi Simamora atau anak Batak itu telepon saya. Dia telepon saya, dia minta bantuan. Tolong bantu saya dulu. Saya ini mau mengurus perkara yang sedang saya alami. Saya mau mengajukan banding bla 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 bla. Utanglah saya, pasti saya kembalikan. Kata dia, saya bilang begini, bukan masalah apa-apa, posisi saya itu tidak di Indonesia. Bagaimana nanti saya mau mengurus itu sementara badan saya tidak di Indonesia. Tapi dia terus-menerus mengiba kepada saya. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sama-sama orang yang berkecimpung di dalam dunia apologetika begini, saya bilang, loh, bukankah Rudi sang debater dulu pernah mengumpulkan donasi untuk supaya mengurus Oh, tidak ada, kata dia. Loh, saya terkaget karena memang saya tidak tahu itu. Kaget saya. Coba teleponlah dia dulu karena waktu itu dia menggalang dana untukmu, saya bilang begitu. Nah, terhentilah pembicaraan itu. Lalu, sekitar 5 bulan yang lalu ketika saya sedang live di TikTok, dia menelpon. Tidak ada di situ janjian seperti tuduhanmu, wahai sang debater. Tidak ada saya settingan sama dia. Nah, lalu mendengar kutipan dari video itu, kemudian sang debater nampak seperti kebakaran jenggot. Saya juga heran, ada apa dengan kalian? Lalu betul, besoknya Bang Rudi Yohanes menelpon saya. Dis, kenapa kamu tidak konfirmasi dulu begini dan begitu? Anak Batak itu begini dan begitu. Waktu polisi melakukan penyidikan, di HP-nya itu didapati judi slot. Begitulah telepon daripada sang debater waktu itu kepada saya. Nah, mendengar cerita yang simpang siur, Rudi Yohanes bilang begini, Rudi Simamora bilang begitu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mempercayai kedua belah pihak. Lalu, berhentilah pada waktu itu kan? Berhenti. Lalu, kira-kira beberapa minggu yang lalu, saya debat dengan Yusuf PI. Keluar statement saya mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari... Jangan dulu ke situ, Dis. Satu-satu kita selesaikan dulu. Yang pertama itu dulu. Sekarang giliran aku. Kau bermulut manis, Kodis. Memang suara kau lembut, tapi hati kau jijik. Menjijikkan. Kenapa aku katakan begitu? Kita berbicara bukan gitu, kau bilang. Rudi Simamora minta bantuan aku, kau bilang. Lantas aku bilang, kan ada yang menggalang dana Rudi Yohanes. Siapa namanya itu, kau bilang? Rudi Yohanes. Aku tidak ada lagi menggalang dana, kan ku jelaskan sama kau waktu itu berteleponan kita. Dis, aku semenjak bulan 11 tidak ada menggalang dana lagi. Tetapi oleh kau, ini masih ada WA si Rudi Simamora. Gimana, bisa nggak dibalik kamera? Tunggu ya, aku balik kamera. Sabar dulu kau, Dis. Back ini. Sabar. Ini jelas dari Rudi Simamora. Aku bacakan aja. Kok terbalik ini? Simak dulu penjelasanku, Bang. Aku bacakan aja. Awalnya aku minta bantuan Edis. Setelah putus hukuman 2 tahun 8 bulan, aku mau naik banding ke pengadilan tinggi. Terus Edis tipis bilang begini, sang debater kan mengumpulkan donasi untuk anak Batak. Terus aku bilang, tapi setelah Prapit kalah, dia nggak mau lagi. Entah masalahnya, aku bilang. Terus udah, aku minta bantuan darimu aja lah. Terus kata Edis TV, kutanya dulu sang debater. Ada kau tanya aku, kan nggak ada ya. Lalu ku jawab, nggak usahlah tanya sang debater, nanti ribut. Terus kata Edis, itu hak mulai. Bagaimana lah yang minta bantuan sama aku, sementara yang hakmu nggak kau ambil. Itu kata Edis. Terus kutanya, apa ada sang debater mengumpulkan donasi setelah aku dikirim ke jaksa? Dia menjawab, ada. Makanya aku bilang, sepeser pun tidak ada, aku terima. Tapi mana tahu dia transfer ke istriku. Aku tanya dulu istriku, aku bilang. Jawaban dari mama si Pep, nama istrinya panggilnya,
Memang nggak ada. Aku suruh lagi dia ke bank 3 bulan yang lalu. Dia nggak mau, katanya dia bukan orang bodoh. Ngapain ke bank? Orang aku punya M-Banking, baru di M-Banking nggak ada atas nama Rudi Yohanes. Ada struk bukti transfer dikirim sang debater melalui WA, jumlahnya 800.000. Itu pun bukan dari Rudi Yohanes, tapi dari nama lain. Coba jawab bang, kalau uang yang abang kasih sama aku itu, abang anggap donasi, ya sudah. Kalau aku ceritakan nanti sama abang pengacara pun kirim salam sama aku, ya, bla 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 bla. Oke. Sekarang dari situ Dis, kau juga punya kekeliruan. Kenapa aku katakan punya kekeliruan? Kau tidak tahu permasalahan. Aku berhenti gara-gara PC The King ribut muncungnya. Masih ada video tanggal 1 November aku bilang aku berhenti, tidak mau melanjutkan lagi. Kenapa aku berhenti? Sekarang PC The King tolong kau urusi dia. Itu dia, kau nggak tahu dia 2 penjara kan? 1 penjara kepolisian, 1 penjara LP. Kau bilang kan selama kau di penjara sama si Rudi Simamora kan? Buka rekamannya nanti ya. Biar kita olah kata itu. Makanya Rudi Simamora bilang, selama aku di penjara aku tidak pernah. Kau kan nggak tahu dia di penjara Polres. Ku kasih sama dia 5 juta dan diakuinya akhirnya. Tunggu ku lihat diakuinya. Makanya aku bilang fitnah kalian itu terlalu ngeri. Kau tahu efeknya Dis, anak cucuku akan melihat itu. Kalau mereka kuat, oke. Kalau nggak kuat, coba kau bayangkan. Sementara kau enak-enak memfitnahku dengan bibir kau yang manis itu. Tunggu ku bukakan. Biar clear. Lebih bagus kita bertengkar begini daripada kejar-kejaran, kucing-kucingan. Dari kemarin kan ku minta kau begini. Nah ini. Ku bukakan ya. Jangan kau gelisah kau Dis, slow lah Dis. Lebih bagus kita begini daripada kucing-kucingan. Nggak ada saya. Mbak Pep, jujur. Saya kok jadi urusan kalian. Urusan kalian. Tunggu dulu sebentar, karena kau yang memancing. Mbak Pep, jujur maho. Artinya jujurlah kau. Ada yang masuk ke rekeningmu dari Sirut atas nama Yohanes. Kalau ada waktumu print rekening koran itu, bang ya. Aku pun dibilang sang debater, dikasih aku 5 juta di penjara. Nol besar. Molo di Polrestabes ada 1,2 juta per jolo 5 catering untuk makan. Baru 800.000. Nah ini yang kau nggak ketahui, kau bilang di penjara. Dia mengira penjara itu penjara LP. Sementara dia di penjara kuurusi penjara Polrestabes. Poltabes. Pertama aku jumpa sama dia, dibilangnya kering kerongkonganku bang. Kasihlah dulu aku uang, ku kasih 1,5 juta. Dan itu untuk rantangan dia. Tunggu ku tunjukkan lagi apa kirimanku sama istrinya. Tunggu ya. Baru yang kedua, aku kasih dia 2,5 juta. Dan terakhir aku mau pulang, aku bilang sama dia, kemungkinan aku nggak bisa lihat kau terus dulu dia, karena aku pun uangku nggak banyak ini, uang yang kita kumpulkan juga belum banyak. Tunggu ya. Ini nama istrinya. Ini. Sebentar. Tanggal 18, itu kejadiannya kan tanggal 17. Sebentar, boleh. Tunggu dulu, jangan bicara kau, gantian kita. Tunggu. Nah ini, tanggal 18 itu langsung ku kirim. Mana itu? Ya, itu ku kirim sama siapa? Tio Rida, ini nama istrinya. Sebentar. Tio Arida Manalu, 1 juta. Sebentar, Kang Rudi. Itu bukan urusan saya. Saya tidak tahu. Kau tidak tahu, tapi kau sok tahu. Itu yang membuat runyam. Oke, boleh saya bicara? Coba putar dulu rekaman itu, Dis. Kita buka-bukan aja. Coba buka dulu rekaman itu, kami dengar. Kalau bicaranya gantian, ya saya bicara. Boleh saya bicara? Silakan, putar rekaman itu langsung. Coba dibisukan dulu, biar tidak menggema. Inilah yang saya bilang, kenapa saya harus tahu urusan-urusan yang seperti itu? Saya kan tidak tahu. Jadi Rudi, dengarkan satu kali lagi, biar kita tidak debat kusir ya. Rudi Simamora atau anak Batak nelpon saya. Dia minta bantuan sama saya untuk mengurus biaya perkara-perkara dia, masalah urusan-urusan perkara yang dia hadapi.
Waktu itu dia bilang, kalau begitu Le, pinjamlah saya, kata dia. Pinjam, pasti saya kembalikan. Saya bilang, Le, bukankah waktu itu ada seseorang namanya sang debater, Rudy Yohanes, mengurusmu? Saya tidak bilang mengurusnya begini, donasi segini. Saya nggak tahu itu. Saya hanya bilang, bukankah waktu itu ada yang ngurus? Kemana itu urusannya itu bagaimana? Terus dia bilang, tidak ada sampai kepada saya, Le. Terus kenapa Rudy Yohanes di sini bahas-bahasin? Dis, biar kita jangan panjang, putar dulu rekamannya. Kau punya rekamannya kan? Putar dulu. Jangan dibuka dulu, tenang. Putar, permintaanku putar dulu. Putar, silakan. Baik, coba dimatikan dulu. Saya heran, saya tidak tahu urusan kalian kok saya jadi ikut-ikutan. Saya mana tahu Rudy Yohanes kirim pesan ke ini, itu bukan urusan saya dan saya tidak mau tahu itu. Saya hanya bilang sama Rudy Simamora, Le, kenapa Le minta bantuan kepada saya? Bukankah waktu itu sudah ada yang urus namanya Rudy Yohanes? Hanya itu kata-kata itu yang saya sampaikan. Lalu kenapa? Putar dulu rekamannya biar jelas. Jangan berasumsi, putar dulu. Baik, saya putarkan. Waduh. Saya heran kenapa saya dibawa ke pusaran kalian, sementara saya itu tidak tahu apa-apa urusan kalian. Makanya karena kau nggak tahu apa-apa, kau kan nyeletuk-nyeletuk di situ. Rudy Yohanes, bahkan celetukanku yang terakhir apa kau bilang? 78 juta pra-peradilan, bisa surat menyurat. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat? Jangan ke sana dulu. Ya itu buka dulu rekaman, kita dengar. Baik. Saya heran, kenapa saya kok ikut-ikutan urusan kalian? Saya hanya menyampaikan. Buka saja dulu rekaman itu, nggak usah kayak mama-mama cerita-cerita. Kita dengar dulu. Ini, kirimkan urusan saya apa itu? Itu untuk membuktikan bahwa memang dia sudah selesai ketika pra-peradilan. Makanya putar dulu rekaman. Saya hanya menyampaikan. Penyampaian kau itulah yang keliru. Dia memaknakan kalian bicara bulan 5. Kau tak tahu masalah, langsung kau bilang dia ngumpulkan. Aku sudah berhenti bulan 11, tanggal 1 videonya masih ada. Yang kelirunya saya apa? Kau bilang sampai hari dia masih mengumpul donasi, kau bilang putar dulu. Suara menggema suaranya. Ya makanya putar dulu aja, biar kita dengar, biar selesai. Daripada kita ribut-ribut terus. Herder kau nggak ngeri-ngeri kali. Dengarkan. Seperak pun nggak ada sampai kelah itu. Nggak ada. Seperak pun. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lain. Nah, maksudku Le. Kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri, gimana? Yang benar yang mana sih? Disampaikan mana ada? Dis, itu udah kau potong itu, yang mulanya bukan gitu. Ada kau tanya, tunggu dulu Dis. Yang kau tanya itu, ada nggak kau dikasih uang 1 rupiah? Coba putar, jangan itu sudah kau potong itu. Lagian apa urusan kalian? Karena kau yang mengatakan Rudy Yohanes mengumpul donasi. Kau ucapkan itu bulan 5, di otak Rudy Simamora sampai bulan 5 aku ngumpul donasi. Saya tidak bilang itu, saya tidak bermaksud itu. Kau tidak bermaksud, tapi oleh dia dimaknai seperti itu. Gini, kalau bicara gantian, biar kita itu sampai atau bagusin dulu perangkatmu. Perangkatku sudah bagus. Ketika saya bicara, di situ menggema. Jadi tidak dengar apa kata saya. Balik lagi ke sini suaranya. Begini, dengarkan ya, dengarkan. Saya tidak ada urusan mau ke Macpet apa segala macam. Saya nggak tahu itu. Hanya Rudy Simamora datang telepon saya minta bantuan. Saya bilang, Le, bukankah sudah diurusin oleh Rudy Yohanes? Karena Rudy Yohanes menggalang donasi untuk lain. Kan itu saya bilang. Apakah di situ saya salah? Nah, tahu nggak kau kesalahan ucapanmu itu?
Kau mengucapkan bulan 5. Menurut dia sampai bulan 5 aku mengurusi dia. Harusnya kau bilang bukan begitu. Nggak ada itu perkara bulan 5. Kan kau bilang 5 bicara. Itu adalah mengenai Kalimatmu itu tidak bertepi loh, Dis. Makanya kau nggak punya otak. Sehingga kau giring orang. Wow, Rudy Yohanes tidak ada memberi sepeser pun. Kelabakan. Aku nggak kelabakan, Dis. Kau yang buka kacamata kau berbicara kita. Biar kelihatan matamu itu bahwa kau sedang gusar. Kok gusar? Nggak ada sih gusar. Buka, ayo. Coba kau pikirkan ucapan. Makanya otak kau kan nggak ada, Dis. Itu kejadiannya bulan 5. Kau bicara bulan 5. Yohanes marah-marah sama saya. Sementara saya benar. Cara menyampaikan kau itu yang keliru. Kau publikasikan. Apa kalimat yang kau tambahi? Ingat gak kalimat kau tambahi? Rudy Yohanes, urus dulu donasi itu kemana? Kau makan semuanya. Gak jelas. Kata anak, itu kan kau tambahi. Di mana? Buka PT kau yang kau tunjukkan sama aku kemarin. Buka dulu. 78 juta. Baru kau bilang, pra-peradilan itu cukup surat-suratan. Sejak kapan pra-peradilan surat-suratan? Kenapa? Saya tidak, makanya bagusin dulu perangkatmu, Rudy Yohanes. Bisa nggak perangkatmu dibagusin? Percuma saya pun ngomong tidak kau dengar pun. Perangkatmu saja jelek sekali. Gimana kita mau ngomong? Udah ini enggak bergema. Ini tidak bergema lagi kan? Nah, sekarang udah bagus. Nah ini baru sekarang bagus. Dis, ya kekeliruan kau itu, Dis, kau tambahi, kau bumbui. Setelah kalian bicara itu kan bulan 5 itu di kepala si Rudy Simamora bahwa sampai bulan 5 aku mengumpulkan donasi. Nggak ada begitu di kepala dia, nggak ada. Itu pembicaraan konteks waktu. Coba ulang kalimat kau. Ulang dulu. Baik. Dengar, dia telepon saya. Le, tolonglah Le, saya mau ngurus perkara saya, mau banding. Saya perlu uang. Saya bilang, Le, saya ini bukan di Indonesia. Gimana nanti saya mau nagih itu? Pasti saya kembalikan, Le. Pasti. Pinjamlah dulu. Percayalah sama saya. Bukan saya masalah tidak percaya atau tidak. Saya ini tidak di Indonesia, Le. Terus saya bilang sama dia, dulu saya bilang, dulu kan ada yang ngurusin, Le. Dulu kan Rudy Yohanes galang dana. Itu kemana? Maksud saya begitu, bukan mau nyinggung dirimu, Le. Saya mau mengingatkan dia. Kemana uang yang digalang dia? Tidak ada bilang dulu. Biar saya selesaikan. Tenang dulu, biar saya kembali. Tidak ada bilang dulu. Saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudy Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan? Putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan? Kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu 5 bulan. Mulutmu kotor. Ada kau ulangi lagi. Saya ngomong begitu. Yang menjadi kenapa Rudy Yohanes panik? Sebentar. Kenapa Rudy Yohanes panik ketika saya mengingatkan anak Batak bahwa ada dulu Rudy Yohanes menggalang donasi? Kemana itu uangnya? Kenapa ketika saya ngomong gitu Rudy Yohanes panik kebakaran jenggot? Ada apa? Bukan itu yang kupanikan. Aku nggak panik. Yang nggak kuterima kalimat 1 rupiah pun selama aku di penjara tidak ada kuterima. Pengakuan anak Batak seperti itu. Pengakuan anak Batak, kenapa nggak kau konfirmasi sama aku? Kalau kau konfirmasi makanya itu urusan kami berdua. Kenapa harus bawa saya? Kalau urusan kami berdua, kau nggak ikut campur dalamnya. Buktinya kau ikut campur. Dengar dulu. Dia minta uang sama saya. Saya tahu memberi dia panggung. Dulu Rudy Yohanes menggalang dana, kemana uangnya kau bikin? Enggak, kau bilang dulu setahu aku. Kau bilang setahu aku. Mulut kau manis. Kau bilang setahu saya. Tadi kan kau bilang di awal. Setahu saya ada yang menggalang dana. Namanya siapa itu? Lupa aku. Oh ya, Rudy Yohanes. Betul atau tidak? Nah, itu pertama kau bilang kan siapa namanya itu, lupa aku. Betul atau tidak Rudy Yohanes menggalang dana? Sampai bulan 11 kau kan nggak tahu itu. Itu urusan sampai kapan saya nggak tahu itu. Urusan sampai kapan saya nggak tahu. Justru karena itulah
karena kau tidak mau tahu Saya hanya itu. menyampaikan kepada anak Batak, Lae Rudi Simamora, kenapa kau utang sama saya sementara sudah ada Rudi Yohanes yang menggalang dana untuk mengurusmu? Hanya itu yang saya bilang. Nah, Oh, saya di mana? kalimat menggalang dana kau ucapkan ke bulan 5. Maka di otak dia Masalah aku bulan 5. dana itu saya ingat terhadap peristiwa yang dulu. Dulu kan Rudi Simamora menggalang dana mau mengurusi kamu, Lae. Kenapa kamu malah teleponnya ke saya? Terus dia bilang, gak ada sampai ke saya. Itulah yang saya sampaikan kepadamu. Bibir kau, tadi itu kau bilang. Kau bilang setahu saya, bukan kau bilang dulu. Setahu saya, ada yang mengurusi dana ini, Rudi, siapa namanya itu? Rudi Yohanes, kau bilang. Yohanes. Ya, maka di otak Rudi Simamora, sampai kau bicara, Kalau itu masalah bicara di bulan otak dia, 5. saya nggak tahu itu. Kalau masalah di otak dia, saya nggak tahu. Yang jelas saya sampaikan, dulu Rudi Nggak Yohanes pakai dulu. menggalang dana. Kau penipu nggak pakai dulu. Kau bilang setahu saya ada siapa namanya itu Rudi Yohanes menggalang dana. Makanya Dis, kan sudah kuingatkan kau. Dis, kenapa kau si Bombok telepon kau nggak untuk minta koper sebelum Kenapa Rudi Yohanes telepon? panik gara-gara itu? Coba saya tanya. Kenapa harus panik? Saya tidak panik mengenai itunya pengumpulan dana. Ribut. Kenapa Yang Rudi saya Yohanes ribut. kebakaran jenggot, ngamuk-ngamuk sama saya? Dengar dulu. Saya kan Ya, hanya gantian bicara. menyampaikan dia. Masa Dengar ketika dulu, saya dia bilang. langsung marah-marah? Kau dengar dulu bahwa akibat ucapan itu kan kau goreng habis itu. Nggak ada, Wah, saya goreng, nggak ada. Ada. Setelah aku marah bulan 5 kan ada aku marah. Lantas kau goreng. Rudi Yohanes memakan uang anak Batak. Nggak ada, saya bilang begitu. Kapan saya Aduh. bilang orang anak Batak? Itu Bibir setelah kau. belakangan ini. Setelah Nah. belakangan ini, Sekarang pun kau akukan. Saya nggak ribut. Yohanes ribut. Saya tidak ribut. Aku ngajak kau debat loh. Ribut, Kau Mas. langsung nyerang pribadi itu. Di mana penggalangan yang dilakukan ini rumah Pologet di mana? Setelah kau ribut seperti itu, barulah aku bilang kemana uang 78 juta? Aduh, Bis, bibirmu itu sebelum kau bilang 78 juta pra peradilan, ada kau bilang lagi, dengar baik-baik. Waktu itu kau ajak kau debat kan, kau nggak jawab. Kenapa Rudi Yohanes Dengar harus dulu dong. Kenapa tidak jelaskan saja? Dengar dulu. Kenapa harus Dengar kelabakan? dulu. Ini begitu Saya segala tak macam. kelabakan, tapi fitnah kau itu Dis, kan kau goreng-goreng. Kelabakan kenapa harus ribut-ribut? Kan Nah, cukup ribut jelas lah. saja. Karena kau bangun narasi, aku memakan uang anak Batak. Saya tidak membangun narasi itu. Justru Kau statement bangun. membuat Kau sama- cuci mulut. Kau cuci mulut. Justru karena statementmu mengatakan Kau cuci mulut. mengatakan begini Mulut begitu. kau itu. Mulut kau itu. Orang malah Kau cuci mulut. Kau cuci mulut. Dari bulan 5. Dari bulan 5 kau kirim opini itu. Ada Lihat. saya galang dana untuk Rudi Simamora. Memang nggak ada. Ada urusan saya dengan kalian. Ada. Karena Urusan- kau yang mengatakan. Setahu saya. Ada yang menggalang dana untukmu. Yakni Betul atau tidak? siapa namanya itu? Rudi atau Yohanes kau bilang. Kenapa? Betul atau tidak? Betul. Terus salah saya di mana? Karena kau bilang pada saat itu bulan 5. Di otak, padahal aku bulan 5 tak ada lagi mulut. Mungkin dia Aku berpikir tak- seperti itu. Nggak mungkin dia berpikir itu Itulah. karanganku saja. Kok nggak berpikir buktinya? Buktinya? Tidak pernah Rudi Simamora sekali Buktinya tadi. dana itu digalang sampai bulan 5. Nggak ada. Itu Bukti- karanganmu buktinya. saja, halusinasimu. Buktinya tadi kau putar rekaman apa katanya? Sampai hari ini belum ada 1 rupiah pun. Sampai hari ini maksudnya uang yang dikumpulkan bulan Makanya, sampai hari Din. ini tidak sampai, bukan sampai hari ini menggalang dana. Itu halusinasimu. Kau baca dulu, dengar video itu baik-baik. Kau dengar. karang-karang lagi. Dengarkan. Alah, Apa yang dilakukan alah. hari ini? Gimana Memang ini? kau hebat kau, perlecem. Perlecem. Jangan panik, jangan panik. Dengarkan. Aku nggak panik. Aku nggak panik. Jangan Kau panik, yang jangan- panik. Bisa Kau yang panik. Bisa saya putar rekamannya? Silakan, putar. Baik. Putar yang satu lagi ya, yang kalian live. Putar yang live. Itu jelas sekali tuh. Itu memang
Katanya mau diputar. Kenapa sih Rudy Yohanes kok panik sekali? Kenapa sih? Panik. Yang paling penting putar yang live itu on air, itu on air. Kalau itu tahu, yang live, yang live. Saya nggak simpan-simpan yang on air yang mana? Ini kan kau by phone, yang live, yang live. Silakan, yang on air mana? Putarkan. Silakan. Ya kau lah putarkan orang di kau video kau semua kok. Saya tidak rekam-rekam itu Rudy Yohanes. Waktu itu saya sedang live, dia telepon saya. Di YouTube kau kan ada itu, cari aja bulan 5. Ada. Mulut Saya kau tidak masukkan itu di YouTube karena itu Parlecem, tak tahu malu kau. Kenapa Rudy Yohanes harus panik? Saya itu Saya hanya tidak panik. oleh Rudy Aku tidak panik. Kenapa? Aku tidak panik. Tapi karena kau dengan Rudy Simamora memfitnahku, aku menjawab. Yang kuajakkan kau debat. Kenapa kau serang pribadiku? Yang saya fitnahkan apa? Kau bilang aku memakan uang 78 juta. Kau bilang aku tidak ada penghasilan uang untuk orang. 78 juta. Kemana uang 78 Oke, kujelaskan. 5 juta aku kasih sama Rudy Simamora, 5 juta sama istri. Sebentar, kenapa kamu harus mempertanggungjawabkan itu kepada saya? Kenapa nggak Rudy Simamora? Kok jadi Karena saya yang muncul seolah-olah kau. saya di hakimnya? Karena muncul kau yang bilang kan. Harusnya ngomong Kan begitu itu sama kau. Rudy Simamora, bukan sama saya. Apa Karena urusan muncul saya? kau. Karena muncul kau yang mengatakan itu. Karena Rudy Simamora yang Lecem. bilang. Rudy Simamora Kau bilang terlecem. uang itu kepadanya. Kau parlecem. Mulut kau manis, hati kau busuk. Mulut kau manis, hati kau busuk. Sekarang coba aku tanya kau, rumah apologet itu mana uangnya? Rumah apologet itu mana uangnya? Jangan kau panik. Rumah apologet itu mana uangnya? Bentar, mau diskusi apa mau debat kusir? Kita kan sudah bilang diskusi nanti mengenai salib itu. Sekarang aku mau pertanggungjawaban kau, parlecem. Mana uang donasi itu? Tidak pernah kau laporkan, tidak ada urus. Pertanggungjawabkan kepada saya. Kenapa harus kau pertanggungjawabkan kepada saya? Seolah-olah kamu ketakutan dengan saya. Saya tidak ketakutan sama kau, tapi karena fitnah mula. Yang saya. Kenapa kamu panik dengan saya? Saya tidak panik sama kau, parlecem. Yang ku bilang, aku harus membela diri karena kau dengan Rudy Simamora. Pertanggungjawabkan itu kepada Rudy Simamora. Saya tidak tahu. Sebentar. Kok saya jadi Video dijawab itu bisa tahu? ada. Kalian gimana Sebentar. sih? Video itu bisa ada karena kau berdiskusi dengan Rudy Simamora. Dan kau parlecem mulut kau manis. Telepon sama Uang saya. rumah apologet pun tidak nampak sedikit pun. Mana berapa sekarang terkumpul rumah apologet? Kenapa harus saya pertanggungjawabkan kepadamu? Jangan kau panik, itu pilih kalayak rame. Lihat kalian yang pendengarnya bahwa orang ini uang itu tidak ada untuk membeli rumah, dimakannya semua. Ini orang ini munafik ini. Jadi itu nanti bulan 12 kita bukan. Karena kau pakai kacamata, buka kacamatamu, pasti kau panik. enggak panik. Enggak ada saya. Buka kacamata kau, bukalah, buka. Kenapa harus buka? Kau panik dari pancaran mata kan kelihatan panik. Ada saya panik. Jadi kawan-kawan orang ini parlecem berhati-hati berbahaya. Dijualnya katanya hartanya, aku tidak yakin. Bisa jadi dia berutang, makanya dimasukkannya rekening BRI biar orang di kampungnya membayari utangnya itu. Bisa jadi. Kalian dimanfaatkan aja. Ya itu aja. Hanya itu. Jadi kau munafik tadi. Kau sebarkan sama orang dia TikTok atau apa kau bilang, aku tak pernah nyerang pribadi kau ya, hanya ku ajak kau berdebat. Tiba-tiba kau buatlah TikTok. Rudy Yohanes kalau mau berdebat sama saya, tolong kau pertanggungjawabkan uang anak Batak kemana? Harusnya kau jawab dengan dalil. Salah itu. Salah dong, salah. Kenapa Karena Rudy aku Yohanes nggak debat dengan saya? Kenapa Rudy Yohanes pengen diskusi dengan saya sementara urusan anak Batak belum kelar? Loh, urusannya apa? Saya mau ngajak kau berdebat, ya berdebat. Makanya urusan si Rudy Simamora itu urusanku dengan dia. Kenapa kau bawa ke debat? Kenapa Rudy Yohanes sibuk mempertanggungjawabkan kepada saya? Saya tidak mempertanggungjawabkan kepada kau. Aku ingin minta pertanggungjawaban kau justru. Ini 78 juta ke sini. 78. Kenapa kok Karena harus kau yang membuat. Muncung kau. Kau bilang pra peradilan bisa tidak menyerah. Tidak tahu malu. Orang dungu.
kau buat surat menyuratkan pra peradilan. Kau nggak tahu malu kan? Surat pra peradilan. Kau yang bilang. Masalah Oh, ini, habis. kenapa Rudi Yohanes panik ketika Rudi Simamora mengatakan bahwa uangnya tidak sampai? Harusnya telepon Rudi Simamora. Saya bukan panik. Kepada dia. Saya bukan panik. Sama saya. Aku tidak panik, tapi itu fitnah. Dan kau memfasilitasi fitnah itu. Kenapa tidak urus selesaikan sama dia? Kenapa sama saya? Karena dia masih di penjara. Kau yang berkuar-kuar terus. Sama dia gimana? Sehingga herder-herdermu mengatakan aku memakan donasi. Urusan sama orang yang saya heran kenapa Rudi Yohanes kok Gara-gara kau itu. Makanya otak kau nggak ada. Gaya kau parlesem. Kenapa dikatakan tidak ada? Saya kan hanya menyampaikan. Hati kau busuk. Rudi Simamora. Hati kau busuk. Kenapa kau minta Sampai kau bilang, sampai kau bilang, Edis, Rudi Yohanes numpang tenar sama saya. Kau yang numpang tenar sama aku. Ini masih ada foto kau. Oh, harus. Mulut kau banyak. Kau berdebat fitnah. Tidak pernah aku numpang tenar sama kau. Kau yang numpang tenar sama aku. Yang menjadi keberatan Rudi Simamora, Rudi Iskariot apa? Oh, lihat ini. Biar kalian tahu orang ini munafik ini. Dia ini tak tahu bicara firman Tuhan, hanya tahu apa menghujat Islam. Ini siapa orang ini? Orang bego ini. Kau bilang ya sudah. Kau bilang aku pantas sama kau yang pantas ini. Ini sang debater. Lari kemana-mana, fokusannya nggak fokus. Bukan lari kemana-mana. Semua perkataanmu itu aku pegang sekarang. Yang mau kita bahas apa, Rudi Yohanes? Yang mau kita bahas itu apa? Yang mau ku bahas itu mulut kau jangan ringan. Ringannya di mana? Coba, di mana ringannya? Setiap hari kau bilang, Rudi Yohanes, aku aja ngajak kau debatkan. Tolong pertanggungjawabkan. Itu setelah kau tak mau diam. Setelah kau ngomong terus begitu, makanya ku ingatkan, wahai Rudi Iskariot, coba itu urusan anak kota, kenapa kau sibuk? Iskariot lagi kau tambahi, kau yang Iskariot. Tidak, aku bilang Rudi Iskariot, kau sibuk kau yang melagak aku dengan diri semua orang. Inilah gerejanya, kenapa kau lari ke sana-sana? Dengar Dis, kan sudah kuingatkan kau. Buka WA itu, kuingatkan tak kau? Coba kita fokus dulu apa yang mau kita bahas nih. Biar nggak lari kemana-mana. Fokus dulu apa bahasan kita. Yang mau kita bahas itu pertanggungjawabkan ucapanmu, aku memakan donasi anak Batak. Sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Kau duluan baru aku. Baik. Masih ada rekaman video. Coba dengarkan ini. Saya tidak pernah ada urusan dengan Rudi Simamora. Itu pertama yang harus dicamkan. Sudah? Penipu kau. Buktinya kau bilang kau tenang, dengar. Makanya kau tuanya nyap-nyap dan ngerti apa yang kau saya dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Urusan kau dengan Rudi Simamora sebelum telepon tidak ada. Setelah telepon itulah ada. Betul, sebentar. Betul tidak? Saya tidak punya urusan dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Kalau sebelum betul. Oke. Setelah maka kau tenang. Lalu dia telepon saya. Biar kita dudukkan perkara ini biar jelas ya, biar jelas. Telepon saya dia, biar nggak berulang-ulang terus ini. Dia telepon saya, saya ini mau banding, bla 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 bla. Kira-kira bisa nggak bantu saya? Berapa 15 juta. Kalau nggak percaya, saya kembalikan itu pasti. Pasti saya kembalikan Bukan masalah itu saya ini nggak di Indonesia. Gimana nanti? Karena perkara nagih-nagih ini susah, sedangkan badan saya di situ aja susah nagih, apalagi badan kita jauh. Tenang dulu. Tenang. Jangan panik, tenang. Ketika saya bilang, dia bilang, tolong tolong. Udah, sekarang begini saja dulu kan ada orang yang mengurus dirimu, namanya Rudi Yohanes, dia menggalang donasi dulu. Coba buka rekaman kata dulu. Wah, itu dia bilang, rekaman kata dulu. Dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan itu, terus kenapa Rudi Yohanes panik? Coba buka dulu rekaman kata dulu, aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia telepon saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia, 1 rupiah pun tidak aku terima. Itu urusan kau dia itu urusan kau, dia kenapa dengan saya?
Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu kan di tempatmu. Dia mengatakan itu kan. Bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau Dengar salah? dulu. Benar Coba atau dulu salah? dengar baik-baik. Benar atau Dengar salah dulu Rudi kalimatmu. Yohanes menggalang dana untuk bro. anak Batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah Rudi Benar. menggalang dana? Betul. Benar. Oke. Benar, Apa Edi. salahnya saya? Mulut Apa busuk. Apa Nah, salahnya salah saya kau begini. ketika saya- Tenang. Dengar dulu. Dengar. Gantian nanti bicara. Kesalahan Apa kau. Sebentar salah dulu, saya? baru tugaskan. Ketika saya bilang sama dia, Lek, kenapa Lek kok sibuk sekali, pengen betul saya bantu, sementara Lek kan sudah diurusin sama Rudi Yohanes, bahkan dia dulu menggalang dana. Tidak ada kata dulu, bukan rekaman. Kata dulu aku dengar, kata dulu. Di mana Rudi Simamora atau anak Batak berpikir bahwa itu sampai hari ini? Tunjukkan. Makanya dibilangnya selama aku di penjara yang dia masukkan sekarang LP. Karena bulan 5 dia sudah di LP. Sebelum bulan 5, bulan 10 sampai 11, dia di rutan, di tempat polisi. Itu nggak tahu saya itu. Yang jelas saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan. Kenapa Rudi Yohanes harus panik heboh? Ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakan uang itu? Lebih uang itu? Kutanya kau, kapan aku panik? Oh ya, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kenapa harus panik? Kapan aku panik? Sekarang kutanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar ku bacakan chatmu sama saya, biar ku bacakan. Ini masih ada ini. Bulan berapa itu? Ya. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Baik. Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat pertama kali. Nih, kelihatan di sini? Tak kelihatan. Ini tanggal 6 Mei, ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat. No, lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi. Kau harus klarifikasi sama AB dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa kapan kita live dan seterusnya. Di sini Rudi Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu. Aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Saya hanya kenapa saya muncung kau enteng bicara nggak tahu efeknya itu loh, karena kalimat yang kau gunakan diksinya. Kenapa gara-gara anak Batak bilang begitu Rudi Yohanes panik? Kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Sekarang dulu juga heboh. Oh enggak. Nih hebohnya, nih saya putarkan nih, dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lain. Nah, maksudku Le, kalau seperak pun nggak ada. Kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Stop dulu, berarti kau bohong, Dis. Yang mana Tanggal berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada kusampaikan sama kau? Mana ada kusampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya apa? Kutanya kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau tuh? Nggak ada kan? Waktu itu Rudi Yohanes telepon saya. Dis, ya gimana Bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya? Apa itu Bang? Masalah anak Batak itu kemarin yang telepon. Emangnya gimana? Dengar sebentar Dis. Kita urutkan. Benar. Dengar dulu, kita Rudi Simamora itu sebentar. Dia sedang disidik kemarin, ditemukan di HP-nya itu judi slot. Jadi lari ke situ. Sebentar dulu. Jadi dia itu telepon sebentar, kita urut dulu peristiwa.
Jadi Jadi kau penipu. Gak biar ada saya aku bilang sama kau sebelum itu. Penipu. selesaikan. Kau penipu. Gak ada aku bilang. Semua orang, semua akan ditelepon Eh, itu. penipu. Katanya, semua ini telepon. Penipu. Gunung saja. Kau penipu. Gunung saja akan Kau habis penipu. kalau kau ikuti dia. Itu kau bilang sama Kau dia. penipu. Sekarang ku jelaskan kau penipu. Gimana? Jelaskan ya. Itu tidak Rudianes Dengar bilang. kalian semua. Dengar. Diam dulu kau. Gantian kita. Dengar. Waktu aku menelepon si Edis, itu mereka sudah live. Tidak ada aku bilang, apa kau bilang tadi? Si Rudianes bilang sama aku dia dikasih. Sementara yang ku tuntut sama kau itu, sebelum aku telepon kau, live kau malam, besok aku telepon. Paham gak kau? Sementara rekaman ini yang kau bilang, setelah kita telepon. Tidak paham kau konsepnya. Ingat ya kawan-kawan, orang ini berteleponan dulu. Lagian saya nggak ngerti itu urusan kalian. Itu apa hubungan saya coba? Kau tak ngerti tapi ikut campur. Saya tidak ikut campur. Saya hanya bilang, kenapa kau minta tolong sama saya? Itu Yohanes ngurusin. Gimana Kau sih? munafik. Kau munafik. Buktinya TikTok kau apa isinya? Itu setelah Munafik kau kau. tiap hari ngomong terus. Kau tiap hari ngomong begini. Makanya saya bilang, Penipu kau, penipu. benar. Penipu. Berarti Aku tidak pernah penipu. Coba Aku kita tidak bicara. pernah ngomongin kau. Betul tidak? Yang tunggu dulu. Betul tidak Rudi Yohanes memakan uang itu? Sebentar dulu. Betul Tidak Rudi betul. Yohanes memakan Tidak uang itu? betul. Kenapa panik? Tidak betul. Kenapa panik? Mana ada panik? Aku menjawab. Kenapa ribut? Dengar. Dengar dulu. Aku ribut. Ingat ya. Ada masih urutan peristiwa. Aku ajak kau debat. Sudah? Nggak ada urusannya Aku itu. Saya nggak tahu. tahu itu masalah itu. Kenapa Rudi Yohanes panik? Saya nggak panik. Dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu Rudi Dengar Yohanes dulu. dia dengan mengatakan Dengar begini, dulu. kalau kau ikut-ikutin dia, gunung itu pun kau kikis habis sama anak. Betul. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5. Bulan 5. Betul. Tidak, Aku. betul tidak? Dengar Edis, di dalam Sekarang dulu. Tunggu dulu. di dalam Sebentar. Mora itu Mana buktinya aku bongkar itu sama kau. betul tidak? Edis, dengar dulu. Yang Waktu itu, makanya dengar dulu. Kalian yang Kau ribut, mentang kalian yang ribut, kalian mik kau kuasai. bukan saya. Kau sudah kayak keledai, mentang mik kau kuasai, kau bicara terus. Saya terus gimana? Tunggu. Coba, betul tidak kau bilang, Edis, itu Rudi Sumamora itu Dengar dulu. kau kasih ke dia, habis dimakan sama dia, betul? Lalu kau Setelah bilang, aku ajak kau debat, kau nggak mau. Setelah kau ajak debat, kau nggak mau. Langsung kau bilang apa? Rudi Yohanes, kau mau ngajak aku debat. Selesaikan. Jadi indah, aku mau klarifikasi. Bahwa kau mengatakan tidak ada menyerang aku. Kau dulu yang menyerang, bukan aku. nggak ada saya Setelah kau serang itu, kunyatakan kau dis. menyampaikan. Suaramu udah Bukan jelek. menyampaikan. Tidak ada kau juru bicara si Rudi Sumamora. Penipu kau. Suaramu menggema. Kau penipu. Ya biar ku imbangi suara kau. Karena tadi kau bicara terus. Siapa yang saya tipu? Siapa yang saya tipu? Kau penipu. Yang saya Aku kau tipu. Kau bilang, aku yang menyosor-nyosor kau, baru kau bilang itu. Itu nggak benar. Benar. Yang benar adalah, aku ajak kau debat. Ingat urutannya. Ku ajak kau debat, tidak mau kau. Ku buat jawaban. Setelah kau lihat jawabanku, langsung kau bilang, apa kau bilang? Rudi Yohanes, TikTok. Kalau kau mau berdebat sama aku, urusi kemana uang anak Batak. Berapa rupiah? Kalimat kemana uang anak Batak itu, itulah yang melukai hatiku. Kenapa harus panik? Kenapa harus panik? Bukan panik. Tapi aku punya hak jawab. Kenapa aku ajak kau debat? Kenapa aku ajak kau debat, kau serang aku pribadi? Kenapa aku ajak kau debat, kau serang aku pribadi? Mati dulu mikrofonmu. Bisa nggak lagi mikrofonmu? Kenapa aku ajak kau debat? Karena kau nggak mau berhenti tadi. Ya, kau di bawah sana. Ku kasih kau naik kalau suaramu tidak menggema. Begini teman-teman ya, saya ini tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa kok saya jadi dibawa-bawa gara-gara Rudi Yohanes saya tanya? Pertanggungjawabkan
apa yang dulu kau katakan mau urus anak Batak, di mana salahnya saya? Dibilang saya menipu. Menipu di mana? Coba saya traikan dulu ya. Rudy Yohanes, kamu naik ke sini, coba sebutkan penipuan yang saya lakukan kepada kamu dan berapa kerugiannya. Silakan. Silakan. Rudy Yohanes, silakan. Heran saya dengan mereka ini. Rudy Simamora meminta bantuan kepada saya. Dengan kata-kata, Lae, tolonglah dulu saya. Apa itu, Lae? Saya mau mengurusi banding saya. Bla, 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 bla. Kalau Lae tidak percaya, pinjam pun saya. Pinjam. Berapa jumlahnya? 15 juta, kata dia. Saya bilang sama dia, Lae, nanti gimana cara saya nagih? Sementara saya tidak ada di Indonesia. Pokoknya saya bayar, Lae. Pokoknya saya bayar. Teman-teman, saya punya pengalaman sama utang piutang. Banyak orang manis kalau ngomong. Kalau ngomong manis mulutnya semanis madu. Tapi giliran nagih, sakit hati kita dibikin dia. Itu bukan hanya, jangankan sama keluarga juga banyak seperti itu. Banyak orang-orang retak keluarganya. Contoh banyak masyarakat orang. Banyak seperti itu. Kalau minjam, mulutnya luar biasa. Giliran nagih, susah. Nah, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik saya bilang sama dia, Le, bukankah Rudy Yohanes menggalang dana? Nggak ada sampai kepada saya. Cuman itu yang disampaikan. Terus kenapa saya jadi dibawa-bawa dalam perkara mereka? Mapet apa urusan saya? Gitu loh. Kan hanya itu. Silakan Rudy Yohanes naik lagi. Lari dia. Yang menjadi keheranan saya, setelah pembicaraan itu, Rudy Yohanes panik. Lalu dia kirim pesan kepada saya. Bodoh kamu, lihat itu. Lihat nih dan lain sebagainya nih. Dia bilang nih. Ini WhatsApp dia sama saya. Enggak, saya gubris sebenarnya. Terus dia bilang begini sama saya. Edis, itu Rudy Simamora itu, semua ditelepon itu. Minta uang itu, begini, begitu. Gunung itu pun kau kasih sama dia, habis dimakan sama dia. Emang kenapa? Saya kan tidak tahu. Kan mereka yang akrab. Emang kenapa memangnya bang? Saya bilang. Waktu polisi menyidik dia, didapati di HP-nya itu judi slot. Jadi berapapun kau kasih dia, habis itu dimakan sama dia. Mendengar omongan itu, kagetlah saya dan saya putuskan saya tidak mau lagi percaya sama dua orang ini. Itu. Nggak ada urusan saya di situ. Kok jadi saya dibawa-bawa begitu loh. Kenapa Rudy Yohanes harus panik? Kan sederhana, sesimpel itu kan masalahnya kan. Lalu kemarin saya debat dengan Yusuf PI. Dia bahas-bahas lagi. Edis, otak kotoran dan lain sebagainya. Diajak saya debat dan lain sebagainya. Daripada saya capek-capek, saya bilang, itu Rudy Simamora, urusin dulu perkaranya yang kemarin belum selesai. Udah kan. Terus di mana masalahnya? Silakan. Saya masih menunggu. Atau kamu masih ada di situ link StreamYard-nya? Nanti jangan bilang takut lagi ya. Karena Rudy Iskariot ini seperti kepanikan dia ketika saya mengingatkan itu. Padahal apa salahnya saya mengingatkan? Silakan, saya tunggu lagi. Saya menunggu, silakan. Datang dengan perangkat yang baik. Jangan dengan perangkat yang seperti itu. Yang ketika saya bicara menggema. Panik mereka. Lagi urusan saya apa? Siapa yang saya tipu? Berapa kerugiannya? Lalu dia bikin lagi fitnah. Katanya saya menipu
panti jompo 25 juta. Kan memang udah luar biasa Rudi. Makanya saya bilang dia Rudi Iskariot. Lari lagi dia dibilang katanya si Edis di sini tinggalnya ini begini. Apa urusannya coba? Kan kepanikan dia itu. Kenapa harus panik dan kenapa harus mempertanggungjawabkan kepada saya? Saya hanya bilang urusin itu, Rudi Simamora. Gimana sih kok lari panik kemana-mana? Tiap hari dia, nih ini channelnya nih, tiap hari dia ngomongin saya. Nih, biar saya tunjukkan ya. Biar teman-teman tahu nih, saya share saya ya, screen saya nih. Karena tiap hari dia berbicara tentang saya, coba saya tanggapi dulu sekali-kali omongan dia ini. Nih. Mana ya? Nih, sama Muslim kan langsung jadi gorengan ini, nggak masalah. Nah ini, nih. Ini channel dia ya. Nih. Coba lihat. Nih. Isi konten dia selalu nih, silakan bantah fitnah nih, kasihan Edis mulai ditinggalkan, pantas ini semua nih. Nih. Jejak digital jawab fitnah Edis nih. Terus nih. Dan dia kalau bahas saya memang naik dia penonton dia. Nih. Klarifikasi Rudi Simamora terus nih kontennya tentang saya nih. Edis mulai lawak-lawak. Sopiatur terbab fitnah. Edis mulai bicara sendiri. Apa pantas aku iri sama Edis? Nih, semua. Edis panik, Edis rakus, Edis begini, lelucon Edis dan antek-anteknya, Edis pansos, Edis mulai mewek, Irma akhirnya tahu siapa Edis, Edis menipu Oten, Edis makin gila. Ini semua, saya terus dibicarain dia ini. Lari ke masalah rumah apologet. Sudah aku bilang, Rudi, tak perlu kau repot-repot, Rudi, tunggu bulan 12. Nggak perlu saya harus laporan sama kamu masalah rumah apologet. Nggak ada seperak pun kau kasih masalah sumbangan rumah apologet. Dan saya nggak panik kalau ada orang mau nanya itu. Gampang, jawaban saya tunggu bulan 12. Repot banget. Nah, lari dia kan? Tidak ada dia naik ke sini. Tuh teman-teman ya. Kalian sudah melihat sendiri. Jadi sudah puas ya sekarang kalian. Karena selalu banyak itu. Yang inbox saya tiap hari itu tanpa henti. Bang, ini orang ngomongin abang terus. Biarlah, dia bilang. Besok bilang lagi. 100 orang setiap hari kirim pesan kepada saya tentang dia. Tanggapilah bang, sesekali bang. Karena seolah-olah omongan itu seolah-olah dianggap orang itu benar. Tapi saya tahu sebenarnya orang-orang udah pada tahu. Begitu loh. Dan sekarang Rudi Yohanes itu dibela-bela sama Muslim. Makanya Muslim mengasih tepuk tangan sama dia. Dan orang-orang bikin konten-konten. Sesama apologet begini-begini. Nggak ada begitu teman-teman. Ini bukan perkara yang ini, perkara sederhana. Begitu. Kalau masalah penyaliban itu kan sudah saya jelaskan. Udah ada konten-kontennya. Bahkan saya lebih tertarik berdiskusi dengan Deking Gadas, kemudian dengan Esra Soru untuk masalah debat, masalah penyaliban. Karena mereka saya anggap lebih berkompeten ketimbang Rudi Yohanes. Rudi Yohanes makanya saya suruh saja urusin itu anak Batak. Kenapa dia panik lagi? Heran saya. Oke, ada PHAB. PHAB ini jangan-jangan penasihat hukum anak Batak nih. Coba kita. Halo PHAB. Ya, halo Lem. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Aku mau bertanya aja bisa? Boleh Bang, tapi nyalakan kamera dulu. Iya, aku.
Nggak usah, aku nanya saja. Kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, nggak apa-apa. Baik, saya turunkan ya. Karena saya nggak ngomong dengan gambar, Bang. Ya, Kalau abang nyalakan kamera, saya ladeni. Kalau abang tidak nyalakan kamera, tidak saya ladeni. oh ya sudahlah. Ya sudahlah, ya sudah. Tapi suaranya saya seperti kenal ini. Oh, suaranya saya kenal ini. Oke, oke. Oke, coba ngomong lagi, Bang. Ya, aku mau tanya ini. Kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, nggak apa-apa. Sebentar. Boleh? Saya konfirmasi dulu. Apakah ini Rudi Simamora? Bukan. Baiklah, kalau bukan ya seperti sudah. Ya, saya begini teman-teman. Kalau teman-teman memang benar-benar mau bersih, ya, mau mengklirkan sebuah masalah, mari. Niatan baik itu yang saya sambut. Saya tidak menyambut niatan buruk, begitu loh. Yang saya sambut niatan bersih untuk mengklirkan masalah. Supaya apa? Supaya jangan ngomong-ngomong lagi di belakang. Begitu loh. Kalau dari suaranya seperti suara anak Batak. Sepertinya. Kan jadinya kan kedua belah pihak tidak ada yang bisa saya pegang omongannya kan. Satu bilang A, yang satu bilang B. Begitu. Ya, Rudi Yohanes tidak datang kembali. Artinya sudah jelas ya. Kalian sendirilah yang menyimpulkan. Dia bilang katanya saya menipu. Berapa rupiah jumlah yang saya tipu dia nggak bisa sebutkan. Lagian dia tidak harus panik gara-gara seperti itu. Kalau memang dia bersih, tidak ada yang disembunyikan sama dia, kenapa sih dia harus panik? Bilang saja, oh teman-teman, kemarin betul saya Rudi Yohanes menggalang dana untuk anak Batak. Betul bahwa dana yang terkumpul sekian dipergunakan untuk ini. Kemudian sekian begini dan begini. Kenapa harus heboh kebakaran jenggot? Kan gampang kalau cuma ngomong begitu. Kalau fitnah di mana saya fitnahnya? Saya hanya menyampaikan pesan anak Batak bahwa anak Batak bilang katanya tidak ada diurus. Tidak ada uang sampai kepada dia seperak pun, omongan anak Batak sendiri. Kenapa gara-gara saya menyampaikan pesannya anak Batak, saya yang jadi dimarahin? Saya yang dibilang katanya menipu, cobalah kalian pikirkan dulu. Kan itu masalahnya. Kita masih menunggu ya, siapa tahu dia masih mau datang lagi nih. Kita masih kasih dia kesempatan sampai dia benar-benar puas dengan apa yang dia inginkan. Nih. Jadi mengenai apa itu uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai kelai itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksudku Le. Kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae. Nah, kan di sini saya malah membela Rudi Yohanes. Malah saya bela Rudi Yohanes di sini. Kok bisa Lae bilang nggak sampai seperak pun? Rudi Yohanes malah bilang udah disampaikan kepada istrimu, sudah disampaikan kepada ini. Kok malah jadi saya marah-marahin? Saya malah ingin berusaha netral. Gimana sih? Kok malah marah-marah sama saya? Ya, teman tenang saja teman. Kita fokus kok, fokus. Kita panggilan kita kan untuk berapologet, membicarakan kebenaran kepada orang-orang seberang. Cuman kan dalam prosesnya itu ada yang namanya lika-liku, teman-teman. Ada yang namanya
ya kerikil-kerikil ya, seperti lagu Iwan Fals kan, kerikil-kerikil tajam menghadang. Biasa itu, nggak masalah. Walaupun orang terlihat kesannya seperti kenapa begini-begini, dewasa saja gitu loh, dewasa saja. Biasa, kita biasakan diri kita dengan berdebatan, nggak masalah itu. Orang yang takut berdebat, orang yang takut mencari kebenaran, justru orang seperti itu yang tidak baik begitu. Nggak masalah, kita berdebat ini supaya ingin mencari biar clear masalah ini gitu loh. Nanti kan kalian akan simpulkan sendiri di hati kalian mana yang pantas atau mana yang layak dipercaya. Gampang, sesimpel itu kan. Di mana ininya? Ya Henok, silakan nyalakan kamera Henok. Oh. Sudah ya, jelas ya teman-teman sekalian ya. Jadi pokok bahasannya itu, merembet kemana-mana dia bikin. Merembet ke rumah apologet, merembet ke pansos, merembet ke ini, merembet ke situ. Ingat nih, Rudy Yohanes sudah ngebet 2 minggu pingin diskusi dengan saya. Ketika saya jabani dia, kalian lihat. Perangkatnya lah dibikin gak benar, perangkatnya lah dibikin menggema, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini juga untuk Rudy Yohanes nih. Saya kasih kamu jawaban. Biar kamu tidak ribut terus kepada Rudy Yohanes. Lagian saya nggak perlu memberikan kamu klarifikasi. Masalah rumah apologet, kalian semua yang mempertanyakan itu kenapa kok tidak jadi-jadi, bulan 12. Kita bukan mau ngumpulin mau beli kacang goreng. Tidak. Kalau kacang goreng yang mau kita beli, itu perkara yang mudah. Ini bukan perkara beli kacang goreng. Yang mau kita adakan ini proyek besar. Dan uangnya itu bukan uang sedikit. Bukan seperti tunjukin batu bata, terus bukan begitu proyeknya. Beda. Jadi sabar, bulan 12. Itu jawaban saya, simple. Nanti kalau bulan 12 tidak ada rumah apologetnya, baru kalian bilang sama saya. Baru kalian bilang sama saya edisi Iskariot. Gitu. Pegang omongan saya. Itu ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Kita masih tunggu dia ya, kita masih tunggu. Apakah dia masih datang? Masih berani? Kita tunggu dia. Saya menunggu Rudy Yohanes untuk datang. Puaskan dahagamu. Saya akan jabani. Ya, JA mana lu? Silakan nyalakan kamera, Bang. JA mana lu? Halo, JA mana lu? Di situ ada panel-panel, Bang. Ada panel mikrofon, ada panel kamera. Itu ditekan saja. Oke, kita kasih naik ada Bunda Gembala. Silakan, Bunda Gembala. Oh, si Riva ternyata. Kenapa kau Riva? Ikut-ikutan kenapa? Aku seneng aja Nendal. Senang. Aku Kenapa? seneng aja lihat kau berantem sesama. Anak-anak Tuhan perang salib, Roh Kudusnya bekerja. Jadi teman-teman, banyak orang melihat ini sebagai satu hiburan dan bilang, menurut saya enggak, biasa-biasa saja. Ini kan hanya perkara sepele saja. Ini hanya perkara sepele. Bagaimana ada orang yang menggalang uang untuk Rudy Simamora, panik ketika Rudy Simamora mengatakan uangnya tidak sampai kepada dia. Cuman itu saja perkaranya. Apanya yang harus ribut?
Lalu orang Islam mengambil keuntungan dengan seolah-olah ada kebenaran dalam agama Islam. Nggak ada. Nggak ada kebenaran agama Islam muncul dari berdebatnya saya dengan Rudy Yohanes, nggak ada. Tetapi kalau Rudy Yohanes menjual dirinya kepada orang-orang Islam, ada. Ada. Apa buktinya bahwa Rudy Yohanes menjual dirinya kepada orang-orang Islam? Lihat, itu alamatnya di situ. Tangkap itu kalau kalian ucil-ucil mau ke sana. Ada itu video dia bilang seperti itu. Nah, itu bahwa dia menjual dirinya kepada orang Islam. Kalau saya ada? Nggak ada. Nggak ada. Nih, biar kalian saya kasih tunjuk. Apakah Rudy Yohanes menjual dirinya kepada orang Islam? Nih. Tunjukkan ya. Kalau itu ada. Jelas itu statementnya dia. Nih, coba nih, lihat nih. Mana pernyataan Rudy Yohanes nih? Oh, di TikTok ya. Kalau di YouTube saya nggak pernah lihat yang kayak begini. Silakan, saya masih menunggu ya. Saya masih menunggu. Silakan. Biar puas dulu dahaganya Rudy Yohanes. Tiap hari dia akan ngomongin saya. Tapi besok jangan ngomong-ngomong lagi. Biar selesai. Jangan ngomong di belakang. Ini sudah saya tunjukin nih orangnya di sini. Ayo. Nih, biar kalian saya tunjuk ya. Apakah Rudy Yohanes ingin menjual dirinya kepada orang Islam? Jelas. Yang sedang dijalani. Ya, saya tunjukkan sama kalian. Banyak Mak Favalia dari belakang panik dibongkar. Banyak Mak Favalia Nih, saya kasih tunjuk. Penipu tetaplah penipu, cuma dia dengan cara yang ya. Jadi kawan-kawan Pak Udin ini sekarang kalau dia tergantung kali sama Edis. Kalau Edis nggak sukses, maka Pak Udin akan susah. Maka mati-mati dia akan membela si Edis ya. Apapun dia gunakan itu kawan. Nah, di balik semua ini itulah Pak Heri Tarigan tadi ya. Ada seorang kawan ditawari juga berangkat. Makanya dulu Pak Udin menelpon aku, rupanya beliau ini itu juga rencana dendam dengan kemudian si Edis difitnah lah saya. Nah ini dia, kalian saksi ya. Penipu tetaplah penipu. Ini banyak ini dan senang Muslim, senang. Muslim kok girang mereka. Dijual dirinya Rudy Yohanes kepada Muslim. Muslim kalau mau berangkat ke sana itu kan ada itu. Nah, Muslim kegirangan. Makanya sekarang orang-orang Islam ada di belakang Rudy Yohanes. Oke, teman-teman, kalian sudah menjadi saksi, kalian sudah melihat sendiri, ya, kalian sudah menyaksikan, dan kalian akan menyimpulkan sendiri, ya. Oke, nih ada satu nih, ST Bona. malam Bang. Selamat malam, ST Bona. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Kalau saya punya usul, jangan dibuka ke publik gitu Bang. Jadi buat sarapan kadrun-kadrun Bang.
Ya begini sih Bang ya. Kadang-kadang ada yang disebut dengan ilusi Bang, ilusi. Ilusi itu begini, kadrun-kadrun ini kan memang mereka suka dengan yang namanya hayalan atau halusinasi. Apakah dengan berdebatnya saya dengan Rudi Yohanes membuktikan bahwa agama Islam itu benar? Tidak kan? Tidak. Iya, kenapa kita harus repot? Tapi nanti akan digoreng-goreng terus ini Bang. Ya, kita berharap penonton kita itu cerdas. Penonton kita ini kan harus kita cerdaskan. Oke. Begitu. Oke. Apakah muncul kebenaran dalam agama Islam karena Rudi Yohanes dan saya berdebat soal sebenarnya saya juga nggak ada urusan dengan mereka. Jikalau Rudi Yohanes menilep atau tidak menilep uang donasi anak Batak, itu nggak ada benar-benar hubungannya dengan Islam. Apa hubungannya dengan agama Islam? Makanya saya bilang orang-orang Islam yang menggoreng konten-konten itu adalah orang yang memang halusinasinya udah akut. Akut. Begitu. Oke. Begitu, Bang. Oke Bang. Oke. Oke Bang. Thank you Bang. Yuk, makasih Sama-sama, Bang. Bang. Sama-sama, Bang. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Banyak orang yang inbox sama saya. Bang, angkat dulu tema ini. Angkat tema ini. Banyak orang mengajukan tema, tetapi saya tidak mau mengangkat tema-tema tertentu karena itu nggak ada hubungannya dengan Islam gitu loh. Oke, kita kasih naik lagi nih. Ada Santi. Oke, datang lagi si Santi yang tadi. Ya, gimana Santi? Ini Bang, Mana Kak Santi? intinya kita tahu saja mana yang benar dan mana yang tidak. Kita bisa melihat mana penipu dan mana tidak. Yang biasa penipu itu bicara banyak. Seperti apa tuh, dua perempuan yang satu kehilangan anak dan yang satu dia tipu bahwa dia punya anak. Kita bisa lihat dari kebijakan seperti itu. Kakak, saya nonton dari saya cuma tertawa saja orang yang tipu banyak begitu. Jadi kelihatan sekali menyerang dengan mental, banyak maki-maki. Kita sudah tahu semua, jadi kakak fokus saja ke penginjilan, tidak usah pusing dengan manusia-manusia begitu. Tinggal kakak lanjutkan saja penginjilan sampai orang-orang bertobat masuk kerajaan surga. Tidak usah itu iblis-iblis yang berkuar-kuar untuk menjatuhkan kakak punya pelayanan. Itu saja Kak. Ya, terima kasih. Oke ya, begitu ya Kak Santi ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, saya turunkan ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Karena memang sebenarnya hal ini juga tidak perlu saya tanggapi begitu. Dan saya juga mengatakan bahwa tidak ada hubungannya ini dengan bahwa Islam itu jadi benar. Alangkah dangkalnya cara pikir kalau kalian berpikir seperti itu. Ada sesama apologet Kristen berdebat bukti bahwa Islam benar. Itu yang demo di Trans TV itu lebih banyak jumlahnya itu. Gimana kalian? Orang-orang Islam yang berangkat ke Trans TV berdebat di situ sesama orang Muslim, bahkan teriak Wahabi begini, Wahabi begitu. Itu sesama Muslim itu. Jumlahnya lebih banyak itu. Apakah itu menjadi bukti bahwa Kristen benar? Jadi teman-teman, sehatlah kita berpikir. Tidak muncul kebenaran Islam karena saya berdebat dengan Rudi Yohanes. Gitu. Jadi sekali lagi, ini kata penutup dari saya. Karena Rudi Yohanes tidak datang lagi, ya, entah apa dia udah kapok dia berdebat dengan saya. Intinya begini teman-teman. Saya tidak punya urusan dengan anak Batak. Lalu bulan 5 dia telepon saya. Le, minta tolong begini begitu. Sudah saya jelaskan tadi kan. Kenapa Le minta tolong sama saya? Saya jauh di sini. Gimana nanti cara saya nagih uang itu pulang? Le, itu
sama Rudi Yohanes saja, dia kan menggalang dana untuk Lae. Kok ada sampai kepada saya. Gara-gara omongan itu, saya dicecar sama Rudi Yohanes. Gimana? Harusnya dia nggak usah panik. Harusnya dia tinggal ngomong saja sama anak Batak, beres urusan. Ngomong kepada pemirsa, sekali saja ngomong udah beres. Kenapa harus panik ke sana kemari? Waduh, segala macam dibahas. Alamat dibahas, segala macam dibahas. Inilah tempat tinggal Edis di Amerika. Uclim kalau mau ke sana, itu alamatnya itu di Amerika. Jadi sampai dia menjual dirinya kepada orang Islam. Mending kalau laku. Ya, Oscar, Muslim atau Kristen, Bang? Oscar? Wah, kenapa deh? Ya, halo. Ya, Muslim atau Kristen, Bang? Nah, kenapa sih ini? Aduh, Oke ya, itu saja ya teman-teman ya. Bilangin, sampaikan ya, Rudi Yohanes, kalau memang kamu merasa saya tipu, berapa jumlahnya, jumlah uang yang saya tipu kepada kamu, supaya saya kembalikan kepada kamu. Itu saja pesan saya sama kamu. Kalau kamu katakan saya seorang penipu, berapa jumlah uang yang saya tipu dari kamu? Dan saya akan kembalikan 100 kali lipat. Itu saja pesan saya. Dan sampaikan itu kepada dia teman-teman ya, kalau saya menipu dia. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita rehat sejenak, kita sambung lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tentu saja teman-teman, besok kita akan fokus kembali. Kita fokus kembali kepada tujuan kita, yaitu memberitakan kebenaran kepada RT 6. Ya, itu saja teman-teman. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.